الله أكبر ولله. اضرب. Percayalah, propaganda media barat mainstream yang menggaungkan keperkasaan Israel sebenarnya terlalu diglorifikasi. Mereka di sana sejujurnya juga sengsara. Setelah kota-kota besarnya digempur habis-habisan dan menjadi lautan api, Hamas yang selama ini menjadi musuh utama mereka telah memusnahkan ratusan atau bahkan ribuan alutsista milik Israel di medan perang. Sang sekutu pun gak mau ketinggalan dalam berpartisipasi dalam perang ini. Ada Hizbullah dari Lebanon yang telah mengerahkan puluhan ribu pemudanya untuk mengikuti latihan militer secara sukarela. Houthi dari Yaman juga cukup memukau. Pasalnya, mereka sampai melakukan blokade di Laut Merah, di mana hal ini dilakukan agar kapal-kapal yang berafiliasi dengan Israel gak bisa masuk melewati jalur Laut Merah. Kemudian ada Brigade Al-Qassam, sayap militer organisasi kelompok Hamas Palestina yang juga menjadi momok menakutkan. Baru-baru ini misal dilaporkan bahwa Brigade Al-Qassam menargetkan tank Merkava dengan peluru Al-Yasin 105 di Jabaliyah. Hamas mengatakan serangan yang dilancarkan juga terjadi di daerah Al-Tawam dan Beit Hanun di jalur Gaza Utara. Video ini menunjukkan sejumlah operasi Hamas berbaris melalui daerah-daerah yang hancur, membawa rudal anti-armor Al-Yasin 105 sebelum mengambil posisi ofensif terhadap tank-tank Israel di tepi bangunan. Nah, dalam aksi tersebut menjadi bukti bahwa Hamas gak main-main dengan ancaman mereka. Pembakaran Merkava Israel yang dijuluki kendaraan perang oleh pejuang Hamas selama operasi Banjir Al-Aqsa telah menimbulkan pertanyaan tentang kekuatan tank yang dianggap Israel paling kuat di dunia dan kebanggaan industri perangnya. Merkava adalah tank tempur utama tentara Israel seperti yang telah dicari Tel Aviv selama beberapa tahun terakhir untuk menjadikan Merkava salah satu tank tempur utama terbaik di dunia. Dengan menelan biaya sekitar 6 juta dolar Amerika Serikat per tank, cukup disayangkan jika beberapa di antaranya terkena serangan Hamas. Dengan massa yang mencapai 65 ton, tank Merkava ini dapat menampung 4 orang awak, yaitu komandan, pengemudi, penembak, dan loader. Brigade Qassam melalui saluran telegramnya mengatakan bahwa mereka menghancurkan 5 tank Israel di Jabaliyah di jalur Gaza Utara, mencatat bahwa semua anggotanya tewas dan terluka dengan memanfaatkan 2 roket Israel yang udah nggak berfungsi, masing-masing seberat 1 ton, di mana roket tersebut ditanam di jalan pada kendaraan yang terparkir dan disisipkan pada pagi hari saat kedatangan mereka. Dalam situasi tersebut bisa aja pasukan pertahanan Israel lagi nggak siaga nih dengan meriam smoothbore MG253 120 mm yang bisa menembakkan lahat ATGM. Abu Obaidah, juru bicara Brigade Al-Qassam, mengatakan kalau sejauh ini mereka telah mendokumentasikan penghancuran total atau sebagian lebih dari 160 kendaraan militer milik Israel. Kelompok Hamas ini mengaku telah menghancurkan lebih dari 25 kendaraan militer dalam kurun waktu 48 jam. Gak hanya tank Merkava, Israel juga dilaporkan telah kehilangan lebih dari 10 kendaraan taktis Humvee. Nampak beberapa unit Humvee sedang melintasi pemukiman dan bangunan yang telah porak-poranda. Dari kejauhan, Hamas berhasil menembakkan roket tepat mengenai kendaraan ini. Namun beberapa personil berhasil keluar dan menyelamatkan diri dari kendaraan ini. Mereka berlari meminta pertolongan dan bergegas meninggalkan Humvee tersebut. Humvee ini merupakan kendaraan penggerak 4 roda, truk militer dan kendaraan utilitas yang diproduksi oleh AM General. Difungsikan untuk menggantikan peran yang sebelumnya dilakukan oleh Jeep. Sepak terjangnya nggak main-main untuk yang satu ini. Udah digunakan oleh Amerika Serikat menginvasi Panama pada pertengahan Desember 1989 selama masa kepresidenan George H.W. Bush. Kemudian Perang Teluk pada tahun 1991, yang saat itu bisa melewati medan gurun yang cukup sulit dan tentu nggak ketinggalan untuk narsis pada Perang Israel melawan Palestina. Tak hanya itu, Israel ikut kehilangan 10 unit Akzarit. Akzarit kendaraan pengangkut personil lapis baja berat yang diproduksi oleh Korps Persenjataan Pasukan Pertahanan Israel. Sepak terjangnya dimulai saat konflik Lebanon Selatan
Konflik berkepanjangan yang terjadi di Lebanon Selatan dari tahun 1985 hingga tahun 2000. Dari rekaman yang beredar, nampak satu unit Aksharit ini hancur lebur akibat serangan roket yang diluncurkan oleh Hamas. Kendaraan lapis baja ini dapat menampung 3 orang awak dan 7 orang penumpang dengan massa seberat 44 ton. Israel memang mengandalkan lapis baja yang satu ini. Pasalnya, pada persenjataan utamanya disematkan Rafael OWS dilengkapi dengan FN-Mag berkaliber 7,62 mm. Dalam sekali pengisian, Aksharit ini memiliki jangkauan operasional sejauh 600 km. Hizbullah berhasil untuk unjuk gigi kalau kelompok mereka ini berhasil menangkap kendaraan lapis baja milik Israel. Yap, M113 Zelda atau M113 Zelda. Kendaraan ini sudah nggak berbentuk setelah ditembakkan oleh 2 peluru kendali di pemukiman Afifi yang terletak di kota Salah. Hizbullah mengklarifikasi bahwa serangan tersebut merupakan serangan balas dendam terhadap serangan Israel yang tak kunjung melakukan gencatan senjata. M113 adalah pengangkut personil lapis baja yang dikembangkan dan diproduksi oleh FMC Corporation. M113 ini digunakan untuk membawa pasukan menuju dan dari lokasi pertempuran. Kendaraan pengangkut personil ini memiliki kemampuan manuver yang sangat baik, bahkan pada medan yang sulit sekalipun. Keunggulannya nggak sampai di situ. Kendaraan ini punya kemampuan amfibi dan kemampuan multitasking untuk transportasi udara. Dengan keunggulan tersebut, gak heran kalau M113 ini sudah banyak mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Seperti tahan terhadap bahan berbahaya, mampu bertahan dari tembakan senapan mesin, melindungi M113 dari tembakan anti-tank, dan juga bom IED. Memang yang satu ini gak boleh diremehin, pasalnya tank kendaraan ini punya jam terbang yang cukup tinggi. Pengalamannya menjadi kendaraan lapis baja Angkatan Darat Amerika Serikat yang paling populer dan tentu menjadi yang paling sering digunakan dalam Perang Vietnam untuk menerobos, menyerang, dan menyerbu posisi musuh. Nah, untuk Angkatan Pertahanan Israel sendiri, mereka menggunakan M113 dalam berbagai varian dan semuanya dirancang di Israel. Udah pernah tampil dalam Perang Yom Kippur tahun 1973, digunakan dalam konflik Lebanon Selatan tahun 1978, lalu gelombang pertama serangan ke Gaza di tahun 2014. Brigade Hamas Al-Qassam menembakkan roket Al-Yasin ke APC Neymar Israel dan menembaki beberapa personil IDF di Gaza. Dalam rekaman tersebut, Al-Qassam bersembunyi di balik reruntuhan dan tampak siaga untuk menembakkan roket pada setiap kendaraan pengangkut personil yang lewat. Tak berselang kemudian, Hamas menembakkan roket yang mengenai beberapa unit tank yang sedang terparkir. Mereka juga menghancurkan sebuah tank menggunakan serangan jarak dekat dengan menempatkan bahan peledak HIT di pintu belakang tank tersebut. Beberapa unit Neymar terlihat ringsek tak berbentuk. Nggak hanya itu, Neymar ini juga berhasil dihancurkan oleh sekelompok orang bersenjata dengan menggunakan granat. Kendaraan pengangkut personil lapis baja ini dikembangkan oleh dan dalam proses perakitan oleh Korps Persenjataan Israel. Tank seharga $3 juta ini telah berkiprah pada Perang Gaza di tahun 2008. Kemudian tepi pelindung operasi di tahun 2014. Dan kembali eksis pada Perang Israel-Hamas tahun 2023.